Star, new with multigrain. Dipersembahkan oleh Sudah ada upacara adat yang dilakukan, Iya. Menjemput jenazah Tan Malaka Iya. untuk dibawa ke Sumatera Barat. Kita lihat cuplikan menjemput raja yang hilang berikut ini. Dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadahnya. Dijauhkan dari azab kubur dan siksa api neraka. Diberikan tempat yang layak di sisinya. Ila hadratin Nabi Mustafa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. Saya mau ke Pak Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten 50 Kota Sumbar yang memimpin proses pemindahan. Ceritakan ke kami apa yang tadi kita saksikan. Memang semenjak diketahui pada 2007 itu dan dilakukan penggalian untuk tes DNA 2009. Dari situ sampai 2016 dan sampai sekarang ini kan dipelihara oleh pihak keluarga. Jadi kami atas nama pemerintah daerah bersama yang peduli tentang pemikiran dan Tan Malaka ini melakukan prosesi adat. Karena di Minang itu Tan Malaka adalah raja adat yang membawai 142 nenek mama atau kaum di 3 nagari dan 2 kecamatan. Di sini di dalam hal itu karena semenjak tahun 48 hilang dari Tan Malaka ya keturunannya yang keempat beralih ke yang kelima dan sekarang ini Pak Hengki Novaron Datuk Tan Malaka adalah keturunan yang ketujuh, tidak pernah dilakukan prosesi menjemput itu. Karena di Minang itu karena selama ini karena belum diketahui. Selain kemudian tadi upacara menjemput raja tadi mengembalikan ke tanah kelahirannya. Apalagi upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk apakah merehabilitasi atau membuat orang kemudian tahu soal Tan Malaka. Kalau pemerintah Kabupaten Lombok Kota sebetulnya telah memasukkan program kegiatan ini di dalam RPJM kami pada 2016-2021. Karena kami ingin adanya semacam perhatian khusus ataupun kompensasi dari pemerintah pusat tentang pemberian hak-hak kepahlawanan Tan Malaka. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Keberkahan itu akan ada setelah kita bersyukur dan berterima kasih. Ya, sehingga selaku anak bangsa yang lahir dari 50 kota, saya kira ini berhak rakyat 50 kota juga mendapat bahagian perhatian khusus itu. Jadi ini yang kita lakukan. Baik, Bang Fadli, apalagi kira-kira yang bisa dilakukan? Gerakan-gerakan simboliskah atau seperti apa? Ya, menurut saya penulisan-penulisan sejarah itu pasti ya. Dan juga mensosialisasikan karya-karya pemikiran dari Tan Malaka. Namun juga menurut saya perlu ada penghargaan. Biasanya nama-nama jalan ya. Yang saya tahu dari kecil saya tahu di Kabupaten 50 Kota itu ya itulah nama jalan yang paling panjang Tan Malaka. Kalau tidak salah mungkin di atas 30 km ya nama panjang. Tetapi di tempat-tempat lain itu tidak ada. Sementara ada nama-nama pahlawan yang begitu banyak, ada yang sama sekali juga belum ya. Menurut saya perlulah penghargaan. Di ibu kota rasanya belum ada tuh Jalan Tan Malaka, Bang Fadli, apa sudah ada? Menurut saya juga belum. Menurut saya mestinya gang. Hanya Gang Malaka, Ya. tapi jalan Harusnya jalan Kalibata itu mestinya menurut saya jadi Jalan Tan Malaka. Jalan ya, Tan Malaka, menurut saya. usul Fadli. Kenapa Kalibata? Ya karena memang Tan Malaka kan pernah Tinggal di sana, pernah iya. menulis buku yang di Iya. sana, jadi itu mungkin bisa Itu salah satu cara ya untuk mengenang perjuangan dan juga kita kan berhutang nih kepada para pejuang itu, pada Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Sahrir,
dan juga yang lain-lain. Kita ini kan berhutang sebagai generasi penerus. Karena tanpa mereka kan tidak ada Republik Indonesia. Nah, salah satu cara kita menghargai mereka adalah supaya kita mengenang apa yang telah mereka lakukan. Mungkin nilai-nilai perjuangan mereka itulah yang harusnya diwariskan kepada generasi muda. Gitu. Menurut Anda yang paling relevan dalam situasi sekarang, pemikiran Tan Malaka, situasi yang kita alami sekarang, ada tidak resep yang masih akan cespleng dari Tan Malaka untuk situasi kita sekarang, Bang Fadli? Ya merdeka 100% itu menurut saya masih cespleng gitu ya. Akan Artinya selalu apa? relevan kapanpun. Kedaulatan, ya kan? Berbicara tentang kedaulatan sebagai sebuah negara, kita merdeka, bahkan Tan Malaka itu menginterpretasikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, itu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Interpretasi Tan Malaka yang namanya dikuasai itu adalah dimiliki, artinya ownership, diatur, dimanage, ya, kemudian dioperasionalisasikan. Artinya betul-betul kekayaan alam kita, tanah, air, dan udara kita itu berdaulat, dioperasionalisasikan oleh kita, dimanage oleh kita, dan dimiliki oleh kita. Saya kira itu sangat relevan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Datuk Hengki, terakhir, yang diharapkan keluarga, tadi Pak Zulfikar sudah mengatakan, adakah yang spesifik yang diharapkan? Ya. Untuk negara bisa disampaikan langsung ke Wakil Ketua DPR, disampaikan Anda juga. Ya, makanya untuk penelitian DNA itu saya pikir itu sudah tidak usah dipermasalahkan lagi gitu loh. Bahwa itu 90% adalah makam Tan Malaka, letaknya di Selopanggung, dan 10% lagi itu DNA. Dan sekarang malahan DNA itu masih dalam penelitian terus gitu loh. Kita nggak tahu 10-20 tahun yang akan datang. Tapi penetapan makam Tan Malaka itu kan berkaitan dengan menunggu DNA. Ya, tidak perlu lagi menunggu DNA. Tidak perlu Keluarga lagi sudah menunggu hakul DNA. yakin itu sudah memang hakul yakin. makam Tan Malaka. Iya, dari 14 komponen item itu 9 sudah menyatakan bahwa itu makam Tan Malaka. Dan Dr. Jaya sendiri pun mengatakan kepada saya bahwa saya tidak menolak itu makam Tan Malaka, tapi dari sisi profesionalitasnya dia harus tetap sempurna 10%. Ya. Jadi keluarga mengharapkan tidak perlu lagi dipermasalahkan DNA yang 10%, itu makam Tan Malaka, dan meminta negara memperlakukan dengan semestinya. Iya. Jangan pernah lupakan Tan Malaka. Dialah yang dijuluki Bapak Republik Indonesia. Saat yang lain masih meraba-raba bentuk kenegaraan, Tan Malaka sudah sigap menyiapkan rancangan. Namun Tan Malaka bukan hanya seorang konseptor, ia berjuang nyaris di segala sektor. Berjuang dalam sunyi senyap dengan gerilya, jauh dari popularitas karena bergerak serba rahasia. Perjuangan yang begitu lurus dan menakjubkan, menolak segala kompromi yang menggadaikan kemerdekaan, menempuhi segala resiko dan bahaya, jadi buronan Belanda dan dimusuhi sesama anak bangsa. Pejuang dan pemikir hebat yang penuh konsistensi, terasing, tersingkir, dan dilupakan hingga kini. Inilah tragedi perjuangan Tan Malaka. Ironi sejarah perjalanan Indonesia. Kepada Tan Malaka kita hormat menundukkan kepala. Semoga inspirasinya tak lekang dimakan oleh masa. Dengan nafsumu sendiri, tolong tahan emosimu, tak perlu diungkapkan dengan kekerasan, dan cobalah hadapi dengan hati yang dingin, hati yang dingin. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh